pertemuan kedua, kita masuk di memahami ragam gerak tari tradisi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami ragam gerak tari tradisi di daerah setempat dan Nusantara. Jadi, bentuk ragam gerak ini merupakan wujud dari kesatuan gerak yang menunjukkan wujud dari ciptaan tari secara keseluruhan. Ciptaan itu merupakan rangkaian dari beberapa gerak yang menghasilkan nilai-nilai estetika dan sistematis. Nah, rangkaian gerak itu dipengaruhi oleh latar budaya daerah setempat. Kalau dia di Riau, berarti yang melatar belakangi tarinya adalah adat dan kebiasaan masyarakat Riau pada saat itu. Kalau dia di daerah lain, di Sumatera Barat, di Kalimantan, jadi yang melatari tari tradisinya adalah budaya daerah setempat juga. Kemudian ragam gerak tari tradisi ini terdiri dari sikap gerak. Ada gerak dasar anggota tubuh. Gerak dasar anggota tubuh ini ada 3 poin. Ada gerak kaki, gerak tangan, gerak kepala, malahan seluruh anggota tubuh. Masing-masing punya keunikan di seluruh tari tradisi yang ada di Nusantara. Oke. Nah, kelanjutannya dari yang slide tadi kita kan membahas sikap gerak ya dari daerah yang berbeda-beda di setiap Nusantara. Tadi ada 3 poin, gerak kaki, gerak dasar tangan, bagian leher, dan kepala. Nah, di Jawa, kita mulai dulu di Pulau Jawa, itu gerak kaki itu dinamakan dengan trisik. Trisik. Di Bali itu nyeresep, melenggang. Di Riau ya, di Sunda namanya trecet. Nanti minggu depan saya akan lihatkan contoh-contoh dari gerakan kaki. Oke, sekarang kita masih masuk di ranah pengetahuan. Kemudian yang kedua, gerak dasar tangan. Ada namanya ngipin dari Jawa. Kalau dari Sunda namanya jiwir. Nyampurit dari Sunda, lenggang dari Riau. Kemudian gerak dasar bagian kepala dan leher. Ada yang mengangguk, menggeleng, menengadah, menunduk, dan lain-lain sebagainya. Jadi masing-masing itu daerah yang ada di Nusantara memiliki identiti dari gerak kaki, gerak dasar tangan, dan bagian leher serta kepala. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Itu ada nilai estetika, tari tradisi yang meliputi ada unity atau kesatuan, ada harmoni atau keharmonisan, ada 3 keseimbangan, balance, ada keempat fokus. Jadi keempat nilai estetika dalam gerak tari tradisi ini memiliki definisi yang berbeda-beda. Maksudnya dari unity itu adalah bahwa makna tari itu secara utuh bersatu dengan gerak-gerak yang muncul. Ya. Kemudian harmoni, yaitu antara satu unsur gerak dengan unsur lainnya saling menunjang. Jadi keterkaitan gerak satu dengan gerak lain itu ada keseimbangannya. Kemudian adanya balance. Balance itu hampir sama dengan keseimbangan. Jadi keseimbangan antara unsur gerak, baik dari bobot geraknya, baik dari fungsi geraknya, dan keharmonisan gerak satu dengan gerak lainnya. Jadi antara keharmonisan dengan keseimbangan itu hampir sama, namun mereka saling melengkapi. Kemudian adanya fokus. Fokus itu adalah unsur bagian yang dianggap paling penting dari gerak secara utuh. Gerak tari itu secara utuh. Jadi unsur yang akan menyampaikan makna tari itu kepada audiensnya, kepada penontonnya, tergantung dari fungsi tari itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas fungsi ya. Sekarang kan masih gerak nih, saya masukkan sedikit fungsi di dalamnya. Jadi fokus gerak itu kemana sih sebenarnya? Bagaimana dia menyampaikan apa pesan yang akan disampaikan oleh penari kepada audiensnya. Secara teknisnya seperti itu. Oke, kita lanjut.
4 nilai estetika tadi, di slide sebelumnya ada unity, ada harmoni, ada balance, ada fokus. Tadi kan saya menyinggung sedikit masalah di fokus itu ada bicara masalah fungsi. Kita sama-sama tahu kalau tari tradisi itu fungsinya dalam kehidupan masyarakat ada 3. Yang pertama sebagai sarana upacara adat dan agama, kemudian sebagai sarana hiburan dan pergaulan, kemudian sebagai sarana pertunjukan. Jadi fokus dari gerak yang saya sampaikan tadi itu, apa yang ingin disampaikan oleh penari, apa yang ingin disampaikan oleh satu karya tari pertunjukan itu dilihat dari fungsi tari itu sendiri. Contoh, tari persembahan, dia masuknya fungsinya kemana? Sarana upacara adat. Jadi apa yang disampaikan dalam gerak itu? Bagaimana seorang penari menyambut tamu-tamu agung pada dahulunya ya, itu mengucapkan rasa hormat, ungkapan rasa selamat datang dengan menyatukan kedua tangannya, menundukkan kepalanya. Ucapan dari selamat datang itu contoh untuk upacara adat. Kalau untuk pergaulan dan hiburan, apa contoh tarinya? Kita bisa larikan ke tari zapin, ke tari payung, karena dia tidak ada tergantung nilai-nilai upacara adat dan agama. Begitu juga pertunjukan, hiburan. Jadi fungsi tari itu difokuskan dengan geraknya, unsur-unsur geraknya. Kemana unsur geraknya? Apa yang ingin disampaikan oleh si penari? Apa yang ingin disampaikan oleh satu pertunjukan tari? Masuklah dia ke dalam fungsi. Oke, fungsi upacara adat agama, pergaulan, hiburan, dan pertunjukan. Kita masih lanjut. Oke, tadi kita sudah membahas masalah ragam gerak tari tradisi, sikap gerak. Sikap gerak itu ada sikap kaki, ada sikap tangan, ada sikap kepala, dan seluruh anggota tubuh. Kemudian kita juga sudah membahas masalah nilai estetika. Nilai estetika itu ada unity, ada harmoni, ada balance, ada fokus. Nah, dalam fokus itu kita bisa mengkaji nanti ke fungsinya. Nah, sekarang siswa-siswi ibu sekalian, kita mengidentifikasi, kalian identifikasi salah satu tari tradisi yang ada di tempat kita di Riau. Identifikasi nilai estetikanya, identifikasi fungsinya. Oke, kemudian kalian sertai dengan argumentasi yang logis. Oke, boleh berdasarkan nanti kalian melihat, Bu, saya sudah pernah lihat tari persembahan. Oke, silakan. Bu, saya sudah pernah melihat tari rentak bulian. Silakan. Jadi salah satu saja yang kalian identifikasi. Selamat bekerja, semangat belajar, salam sehat.